Pembahasan kali ini adalah mengenai anti korupsi. Ternyata korupsi berbeda dengan tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio adalah perbuatan yang tidak baik atau buruk atau curang atau dapat disuap atau tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Sedangkan tindak pidana sendiri adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Sehingga tindak pidana korupsi adalah perbuatan korupsi yang konsekuensinya adalah hukuman yang diatur oleh undang-undang. Korupsi memiliki beberapa jenis. Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi itu ada 7. Yang pertama korupsi transaktif, yang kedua korupsi ekstraaktif, yang ketiga korupsi investif, yang keempat korupsi nepotistik, yang kelima korupsi autogenik, yang keenam korupsi suportif, dan yang terakhir adalah korupsi defensif. Korupsi transaktif adalah korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, sehingga bisa dikatakan demi keuntungan bersama. Kedua belah pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Sedangkan korupsi ekstraaktif adalah korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi atau tekanan tertentu, di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orang, golongan, atau hal-hal yang dihargai. Yang ketiga, korupsi investif adalah korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Korupsi nepotistik adalah korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Perlakuan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku. Korupsi autogenik adalah korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atau sesuatu yang hanya diketahui sendiri. Sedangkan korupsi suportif adalah korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Dan yang terakhir, korupsi defensif adalah korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Sehingga korupsi itu terdiri dari berbagai jenis. Setiap negara mempunyai undang-undang yang berbeda terkait tindak pidana korupsi. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Ketujuh jenis ini jika dilakukan bisa dikatakan melanggar tindak pidana korupsi. Lalu bagaimana cara mengatasi korupsi? Yang pertama yaitu harus memiliki komitmen integritas. Dimulai dari kesadaran diri sendiri dan harus bahagia sehingga menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Contoh nyata yang dapat dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil dalam melawan tindak pidana korupsi atau melawan budaya korupsi adalah yang pertama, memperbanyak teman yang berperilaku positif. Yang kedua, memperbanyak artefak atau simbol dan sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Yang ketiga, memperbanyak rutinitas atau ritual positif. Dan yang terakhir adalah membangun atau menjalankan sistem integritas, yaitu kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain-lain. Proteksi integritas sendiri agar pengaruh dari lingkungan negatif tidak dapat masuk dalam diri kita. Kalau tadi kan lebih ke bagaimana
menciptakan lingkungan yang positif di sekitar kita. Lalu bagaimana jika menghindari lingkungan yang negatif masuk? Yang pertama yaitu melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, sugesti, dan asosiasi bahwa pengaruh tersebut hanya ada di luar diri kita dan tidak pernah masuk ke dalam diri. Yang kedua melakukan disasosiasi yaitu keluar dari lingkaran penuh negatif. Dan yang terakhir adalah melakukan multi-protection of integrity. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komitmen mutu. Komitmen mutu erat kaitannya dengan efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Padahal ketiganya memiliki arti yang berbeda. Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja, jadi lebih berorientasi pada hasil. Sedangkan efisiensi merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan mekanisme yang keluar alur. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien antara lain contohnya yaitu penghematan, ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan, pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, serta terciptanya kepuasan semua pihak, yaitu pimpinan, pelanggan, masyarakat, dan pegawai itu sendiri. Menurut ahli yaitu Crosby, adapun mutu adalah nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan. Sedangkan menurut Juran, mutu merupakan kesesuaian terhadap spesifikasi. Maka sekarang organisasi dituntut untuk menetapkan perencanaan mutu, termasuk membuat standar mutu mulai dari mutu input, proses sampai hasil yang akan menjadi pedoman dalam proses implementasi sampai ke pengawasan dan perbaikan mutu sehingga terciptanya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. 5 pilar Total Quality Management, yang pertama yaitu organisasi itu sendiri, yang kedua produk, yang ketiga proses, 4 pemimpin, dan yang terakhir adalah komitmen. Kelimanya memiliki saling keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Dengan dilandasi kelima pilar tadi, secara kokoh, target mutu dapat diwajibkan. Adapun teknik atau metode perbaikan mutu ada dua. Yang pertama yaitu metode Plan, Do, Check, Act atau PDCA. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan atau plan. Yang kedua pelaksanaan atau do. Yang ketiga adalah pemeriksaan cek. Jadi setiap melakukan suatu kegiatan harus melakukan perencanaan terlebih dahulu, lalu pelaksanaan, dan terakhir ada pemeriksaan tindakan. Lalu yang kedua yaitu membuat diagram sebab dan akibat sehingga terbentuk pola cause and effect yang jelas. Implementasi mutu ini dilakukan dalam melakukan pelayanan publik, yaitu salah satu tugas pegawai negeri sipil sendiri. Karena pegawai negeri sipil, khususnya pegawai ASN atau aparatus sipil negara, berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Pelayan publik inilah harus berdasarkan komitmen mutu yang jelas. Saya Helmia Hilda Putri Fatimah, anggota Angkatan 3 di Klatsar CPNS 2021.